Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ummi Aziza dengan NIM F1G1818032 jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman pada mata kuliah Sistem Waktu Nyata. Jadi di sini yang pertama ada Year List Deadline First. Year List Deadline First yaitu algoritma penjadwalan dengan sistem real time pada sistem operasi. Year List Deadline First diringkas dengan IDF, memilih suatu proses yang akan dieksekusi berdasarkan urutan deadline atau periode yang akan datang paling cepat. Hal yang tidak biasa dari bentuk penjadwalan ini adalah proses akan mengumumkan deadline-nya pada penjadwal. Kemudian dengan algoritma admission control, penjadwalan akan menyatakan bahwa proses akan diselesaikan dengan tepat waktu atau ditolak permohonannya karena tidak dapat menjamin bahwa proses akan dapat dilayani sesuai deadline. Penjadwalan dilakukan berdasarkan deadline, yaitu semakin dekat deadline-nya maka semakin tinggi prioritasnya, dan demikian pula sebaliknya. Ketentuan yang berlaku ketika proses akan mulai jalan, maka proses akan mengumumkan syarat deadline-nya pada sistem. Prioritas harus ditentukan untuk menggambarkan deadline dari proses yang baru yang dapat berjalan. IDF memiliki aturan saat tes sedang dieksekusi. Tes tersebut harus memberitahu kepada sistem permintaan deadline-nya. Berbeda dengan rate monotonik yang memiliki prioritas statis, IDF memiliki prioritas yang dinamis karena prioritas pada IDF selalu menyesuaikan dengan deadline tes baru yang sedang dijalankan. Selanjutnya, IDF juga tidak meminta proses secara periodik. Pada beberapa kasus, rate monotonik tidak dapat memberikan hasil yang sesuai, atau biasanya tes diselesaikan melewati deadline dan dapat diatasi dengan penjadwalan IDF. Di sini ada contoh Year List Deadline First. Jadi di sini P1 memiliki nilai sama dengan 50 dan TI sama dengan 25, dan P2 memiliki nilai 80 dan T2 memiliki nilai 35. P1 akan mendapat prioritas awal lebih tinggi karena P1 lebih mendekati deadline daripada P2. Kemudian dilanjutkan oleh P2 di akhir burst time dari P1. Apabila pada penjadwalan rate monotonik membiarkan P1 untuk melanjutkan kembali, maka pada IDF P2 atau deadline pada yang bernilai 80 yang melanjutkan karena lebih dekat deadline daripada P1. Jadi P1 dan P2 telah menemui deadline pertamanya. Proses P1 mulai jalan lagi di waktu 60 dan menyelesaikan CPU burst time keduanya di waktu 85. Juga menemui deadline keduanya di waktu 100. Di sini P2 mulai jalan di titik mulai jalan di titik burst time hanya dapat di-preempted oleh P1 di awal periode selanjutnya di waktu 100. Kemudian P2 preempted karena P1 memiliki deadline lebih awal dengan waktu 150 daripada P2 dengan waktu 160. Kemudian di waktu 125, P1 menyelesaikan CPU burst-nya dan P2 melanjutkan eksekusinya sesuai di waktu 145 dan menemui deadline-nya. Sistem idle sampai waktu 150. Kemudian P1 dijadwalkan untuk dijalankan lagi. Selanjutnya di sini ada
kekurangan dari algoritma IDF atau Earliest Deadline First. Jadi di sini yang pertama ada prioritas hanya ditentukan oleh deadline, sedangkan yang kedua mengenai asumsi, di mana asumsi di sini sebagai deadline yang selalu berjenis hard deadline. Selanjutnya IDF untuk proses dengan soft deadline. Asumsi pukul rata bahwa semua deadline berjenis hard bisa jadi digunakan untuk menyederhanakan masalah atau agar selalu didapat performansi maksimal 100% pada eksekusi tiap proses yang terjadwalkan. Untuk bisa melakukan penjadwalan terhadap sekumpulan proses yang memiliki soft deadline, diperlukan informasi tentang batas waktu yang memisahkan response time yang masih dapat diterima atau usable dengan yang sudah tidak dapat diterima, yang biasa disebut dengan useless. Pada grafik performansi versus response time yang digambarkan di awal materi yang saya bacakan tadi, batas ini disebut sebagai usability threshold atau biasa dikenal sebagai TUSI. Dengan turut mempertimbangkan usability threshold, maka algoritma EDF dapat dimodifikasi, yaitu seperti setiap kali diperlukan penentuan prioritas dan penjadwalan, atau biasanya ada proses yang baru tiba atau berakhirnya pengerjaan suatu proses. Selanjutnya ada algoritma lossy data compression. Jadi di sini kompresi lossless merupakan metode kompresi data yang memungkinkan data asli dapat disusun kembali dari data hasil kompresi. Maka rasio kompresi pun tidak dapat terlalu besar untuk memastikan semua data dapat dikembalikan ke bentuk semula. Metode lossless di sini menghasilkan data yang identik dengan data aslinya, yaitu kompresi lossless utamanya biasa digunakan untuk pengarsipan dan penyuntingan. Untuk keperluan pengarsipan seperti catatan bank, artikel, teks, dan lain-lain. Kemudian di sini ada kompresi image atau image compression. Kompresi citra adalah proses untuk meminimalisasi jumlah bit yang merepresentasikan suatu citra sehingga ukuran data citra menjadi lebih kecil. Namun seringkali kualitas gambar yang diperlukan jauh lebih buruk dari aslinya karena keinginan untuk memperoleh rasio kompresi yang tinggi. Pada dasarnya, teknik kompresi citra digunakan pada proses transmisi data atau data transmission dan penyimpanan data atau data struct. Kompresi citra banyak diaplikasikan dalam penyiaran televisi, penginderaan jarak jauh atau remote sensing, komunikasi militer, radar, telekonferensi, pencitraan kedokteran, dan lain-lain sebagainya. Kemudian teknik algoritma lossy compression di sini merupakan suatu metode untuk mengkompresi data dan mendekompresinya, yaitu maksudnya mengkompresi data dan mendekompresi data yang diperoleh mungkin berbeda dari yang aslinya, tetapi cukup dengan perbedaannya. Lossy kompresi ini paling sering digunakan untuk kompres data multimedia, misal audio, gambar diam. Sedangkan sebaliknya, kompresi lossless biasa diperlukan untuk data teks dan file, seperti contohnya catatan bank, artikel teks, dan lain-lain. Kemudian format kompresi lossy mengalami generation loss, yaitu jika melakukan berulang kali, kompresi dan dekompresi file akan menyebabkan kehilangan kualitas secara progresif. Hal ini berbeda dengan kompresi data lossless. Selanjutnya di sini ada skema dasar lossy kompresi atau lossy compression.
Di sini saya rangkum ada dua, yaitu yang pertama ada lossy transform coding, yaitu sampel suara atau gambar yang diambil, dipotong ke segmen kecil, diubah menjadi ruang basis yang baru dan kuantisasi. Hasil nilai kuantisasi di sini menjadi entropy coding. Kemudian yang kedua ada lossy predictive coding. Sebelum dan atau sesudahnya data dikode digunakan untuk memprediksi sampel suara dan frame picture saat ini. Kesalahan antara data prediksi dan data yang nyata bersama-sama dengan informasi lain digunakan untuk mereproduksi prediksi dan kemudian dikuantisasi dan kode. Selanjutnya dalam beberapa sistem, kedua teknik digabungkan dengan mengubah coding yang digunakan untuk mengkompresi kesalahan sinyal yang dihasilkan dari tahapan prediksi. Bentuk terkenal dari lossy predictive coding adalah delta modulation. Kemudian ada keuntungan dari metode lossy. Di sini yang pertama dapat menghasilkan file kompresi yang lebih kecil dibandingkan dengan metode lossless yang ada ketika masih memenuhi persyaratan aplikasi. Kemudian yang kedua di sini metode lossy dapat digunakan untuk mengkompresi data untuk diterima di tujuan dalam kondisi asli seperti dokumen teks. Dan yang ketiga, lossy akan mengalami generation loss pada data, sedangkan pada lossless tidak terjadi karena data yang hasil dekompresi sama dengan data asli. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan mengenai rangkuman pada mata kuliah sistem waktu nyata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.